wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Dr. Hashim Hareda. Materi kita telah hadir bersama kita pagi hari ini. Mungkin karena sudah pukul 6, kita langsung mulai saja. Izin Bapak KPS dan juga COC dan semua. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Rizky Rahmadian. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Kita mulai acaranya, Dok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama berkumpul dalam majelis ilmu pagi ini dalam kuliah subuh tentang cedera pergelangan kaki yang akan dibawakan oleh Dr. Hashim Hareda. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Suri Tauladan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju dengan alam terang-benderang dan penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita telah berkumpul. Kita akan membahas tentang cedera pergelangan kaki, yang mana pada materi kali ini akan disampaikan oleh Dr. Hashim Hareda, spesialis ortopedi MCAT klinis. Kepada Dr. Hashim Hareda, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung saja ya. Kali ini saya akan coba kira-kira slide-nya udah kelihatan belum? Sudah, Dok. Jadi dari judul topik sebelumnya, Pak, angka apa tadi judul ininya yang harusnya injury pada pergelangan kaki. Soalnya injury di pergelangan kaki itu sebanyak sangat banyak ya, mulai dari soft tissue sampai ke hard tissue. Namun rasanya tidak akan mungkin dalam satu periode kita membawakan semua kasus sekaligus. Jadi sekarang saya coba membawakan tentang ankle trauma mengenai fraktur pada pergelangan kaki yang bakalan sering kita hadapi di pekerjaan sehari-hari seperti di IGD. Jadi ankle itu sebenarnya ankle itu cukup rumit dari segi anatomi ya, karena dia memiliki join yang cukup banyak dan sebagai salah satu weight bearing dari tubuh kita saat berjalan, di mana gerakannya walaupun tidak seperti yang daerah shoulder atau hip ya yang memiliki range of motion cukup banyak, namun pada ankle ini walaupun gerakannya tidak sebesar hip dan shoulder, namun memberikan posisi yang sangat, jika terjadi injury sangat memberikan masalah untuk gerakan pada nantinya. Nah, dari segi anatomi, daerah ankle ini tak luput dari hubungan antara tibia dengan foot, yakni ada distal tibia, distal fibula, dan dengan talus. Nah, di sini kalau kita lihat dari bagian ini kursornya kelihatan ya, tadi Kak.
Kelihatan dok, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi kalau yang bagian yang di atas ini kita lihat dari posisi dari bawah kita melihat atas dari bagian distal dari tibia atau tibial plafon kita lihat. Jadi dari bawah kita ngintip ke arah atas. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi dia memiliki daerah medial. Ini ada yang medial dan tengah-tengahnya dan fibula, mirip seperti di wrist joint. Wrist joint kan ada membagi berdasarkan 3 kuadran dia kan. Nah, ini juga mirip-mirip seperti itu. Jadi ada dome-nya, ada tibial plafon atau dome dari distal tibia itu yang bakalan menghubungkan dengan talus. Nah, jadi distal tibia fibula ini akan berartikulasi dengan talus nantinya. Nah, di samping ada 3 komponen yang utama tadi, di ankle juga ada banyak ligamen yang ada, mulai dari ligamen, kalau secara umum kita sebut lateral ligamen dan medial ligamen. Namun masing-masing daerahnya memiliki bagian tersendiri. Seperti ini adalah lateral ligamen karena di daerah fibula yang akan menghubungkan antara fibula ke talus dan juga fibula ke calcaneus. Nah, untuk mengingatnya cukup mudah. Kalau fibula ke calcaneus ya namanya calcaneofibula. Kalau dia fibula ke talus namanya ya talofibula ligamen. Dan di sini secara dibagi antara anterior dan posterior dari ligamen. Jadi anterior tibiofibular ligamen, ada anterior talofibular. Anterior talofibular ini yang paling sering nantinya akan kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan di belakang ada posterior talofibular ligamen. Sementara di daerah medial ini yang akan menghubungkan dari distal tibia ke talus dan calcaneus. Di sini dari media ini cukup kompleks karena dia ada menghubungkan antara 3 tulang. Jadi talus, calcaneus, dan navicular. Nah, jadi ada calcaneotibia, jadi naviculotibia, dan juga ada superficial talofibula, atau bisa kita sebut juga ini sebagai syndesmotic. Di sini ada deep dan posterior talotibia. Di sini cukup ligamennya adalah cukup kuat di daerah medial ini. Ini juga kalau kita lihat ini adalah syndesmotic. Dari sisi anterior kita lihat, dan ini dari sisi belakang. Dari sisi samping juga kita lihat ini ada fibula, ada yang tadi yang kita sebut dengan anterior tibiofibular dan posterior tibiofibular ligamen. Kemudian dari biomekanik, walaupun ankle ini cukup kecil dan degree-nya sangat tidak sebanyak yang shoulder dan hip ya, namun dia tuh memberikan pada saat kita berdiri saja, itu force yang diterima atau load yang diterima oleh pergelangan kaki ini adalah 4 kali lebih besar dari berat badan kita. Ini ya, romnya cukup sempit ya, yaitu 20-40 derajat. Di mana di sini disebutkan juga bahwasanya nih, kalau kita lihat nanti dari radiologi ya, dia ada nanti istilahnya ada lateral talar shift, berarti ada pergeseran dari talus nanti. Jika dia pergeseran 1 mili saja, ini akan kehilangan kontak sebanyak 40%. Nah, jadi untuk mendiagnosis kita perlu riwayat dari pasien, meliputi mekanisme of injury, waktu terjadinya injury. Di sini nanti saya minta yang jaga di IGD kan sampai sekarang saya lihat jarang yang menyebutkan waktu kejadian trauma. Jadi pasien itu datang ya, waktu datangnya itu kapan? Bisa apakah 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, atau 4 hari yang lalu. Itu sangat bermakna untuk kita. Itu dilihat adanya
soft tissue injury, apakah pasiennya bisa jalan atau tidak, umur, dan quality dari tulang, dan associate injury. Nah, physical examnya sama ya, seperti biasa, look, feel, dan move nanti kita lihat. Nah, untuk radiologi evaluasinya, kita ada yang paling umum itu kita ada 3. Foto ankle AP, ankle lateral, sama mortis view. Sini. Nah, ini foto ankle AP ya. Ini bisa lihat kan? Bisa dong. Ini yang dinamakan dengan tibiofibular overlap. Nah, jadi ini yang warna hijau ini. Kalau kita mintakan foto ankle AP, harus kita evaluasi yang 3 ini, tibiofibular overlap, tibiofibular clear space, dan talar tilt nanti. Ya, bisa dilihat dengan talar tilt. Nah, ini adalah clear overlap dari tibia fibula. Jadi begitu tibia dan fibula itu posisinya tidak samping-sampingan dia. Jadi fibula itu berada sedikit di belakang, sedikit bersembunyi dari tibia. Jadi pas kita lakukan ronsen atau X-ray ankle AP, dia bakalan overlap. Jadi ini tibia fibula overlap. Ini lebih kurang 10 mm. Lebarnya sekitar 10 mm. Nah, yang ini nanti sebelahnya ada bayangan shadow warna hitam ya. Nah, ini adalah tibiofibular clear space. Nah, itu dia lebih kurang 5 mili. Jika terjadi widening dari tibia fibula clear space, ini maknanya terjadi kelainan pada ankle. Jadi kalau dia tibia fibula clear space-nya bertambah, berarti tibiofibula overlap-nya berkurang. Nah, berarti ada sesuatu di sini. Bisa jadi lateral ligamen yang kita sebutkan sebelumnya itu mengalami rupture atau injury. Nah, di sini bisa kita lihat talar tilt. Ini kemiringan dari talus. Jadi normalnya sekitar 2 mili. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari foto ankle tadi ya, yang ini tadi ya. Ini ankle. Ini bisa kita nilai lagi nih. Talocrural angle. Jadi dia dari garis tibial plafon, kita lihat garis sejajar, kemudian dari malleolus medial dan malleolus lateral kita tarik garis. Terus kita lihat sudutnya berapa. Normalnya sekitar 83 derajat. Ya plus minus, ada yang bikin plus minus 4 derajat. Nah, jadi ini jangan lupa dicek nanti waktu di IGD. Nah, kemudian ini yang sebutkan yang tadi. Ada tibia fibula overlap, ada tibia fibula clear space. Nah, ini. Yang AB ini sama seperti yang tadi. B tibia fibula overlap, A-nya clear space. Dan juga di sini ada namanya medial clear space nanti. Ada medial dan lateral clear space. Nah, di sini. Lebih bagus kalau yang kita lihat itu di foto mortis nanti. Kita lihat medial dan lateral clear space-nya itu sekitar 5 mili. Kalau dia lebih dari 5 mili, itu berarti ada tanda-tanda rupture. Ini tadi yang dibilang fibula itu dia bukan berada pas samping-sampingan dengan dengan tibia, dia berada sedikit di belakang. Nanti kalau kita foto dia kayak gini, overlap deh. Nah, ini contohnya pada foto AP ya, pada foto AP kita ini foto mortis. Sorry, dengan foto mortis ini kita melihat dari fibula ini kan dia berada di belakang dari tibia. Jadi gunanya foto mortis itu kita memutar dari knee joint, bukan ankle-nya kita putar. Jadi knee joint-nya yang kita internal rotasikan sebanyak lebih kurang 15-20 derajat. Tujuannya fibula dengan tibia ini ya letaknya sekitar 15 derajat, dia sedikit oblik dibanding terhadap tibia. Jadi kita lakukan foto mortis untuk meletakkan fibula dan tibia ini sejajar dia. Nah, jadi menghilangkan clear space ini ya, overlap-nya ini. Overlap dari tibia dan fibula. Jadi kita bisa melihat tibia distal tibia secara keseluruhan, bisa kita lihat
fibula secara utuh. Nah, jadi begitu kita lihat pada posisi X-ray mortis seperti ini, kita bisa melihat lebih jelas adanya fraktur pada sini. Bisa kita lihat. Nah, ini juga. Ini tadi ya kita lihat ya, yang kalau sendinya itu kan ada 5 mili tadi. Jadi kalau lihat di sini sudah lebih dia widening dari medial medial clear space-nya. Medial clear space-nya widening. Ini menandakan adanya rupture dari medial ligamen. Nah, kalau angle-nya meningkat. Oke. Ini juga dari foto lateral. Dari foto lateral kita melihat adanya fraktur juga di foto lateral. Jadi kalau foto lateral kita melihat sendi dari distal tibia dan sendi dari dom dari talus. Nanti kita lihat. Dan juga kita bisa melihat pada posisi fibula. Oke. Yang lain pemisahan yang kita butuhkan ya stress view bisa untuk yang meragukan untuk sinusmotik, CT scan dan bahkan MRI. Nah, ini tadi. Nah, jangan lupa untuk menilainya kita harus melihat kondisi klinis. Jadi look, feel, dan move. Look kita lihat. Jika data pasien datang ke IGD dengan kondisi seperti ini, dia ada udem, bengkak, eritem pada daerah pergelangan kaki, walaupun dia jalannya masih bisa pincang-pincang ya, jangan berpikir, oh ini normal nih. Ini harus kita lihat ada sesuatu di sini. Look, feel, dan move. Dan juga kalau pasiennya bisa berdiri, kita coba tanya berdiri. Ya. Deformitas, swelling, skin changes, muscle wasting, grui, dan gait dari pasien juga kita nilai. Tapi kalau pasiennya jelas dengan fracture dan tidak bisa berdiri ya jangan dipaksa untuk berdiri karena kita prinsipnya do no harm, tidak boleh mencederai lebih lanjut. Dan jangan lupa selalu compare dengan sisi kontralateral. Untuk di daerah ankle, untuk memudahkan mengingat, ini ada diberikan klasifikasi dari ada 3 secara umum yang ada 3. Ini dari sisi anatomi. Yang kedua adalah Hansen yang paling sering kita temukan. Yang ketiga Dennis Weber. Dan sekarang ini ada yang keempat sebenarnya dari AO. Klasifikasi dari AO atau OTA. Oke, kalau Hansen ini berdasarkan dari kadaverik langsung masuk. Nah, paling gampangnya Hansen itu ada, Hansen di fraktur pada ankle. Yang paling gampangnya kita ingat Hansen. Hansen itu ada 4. Ada 4. Supinasi eksternal rotasi, supinasi adduksi, dan pronasi eksternal rotasi atau PER atau PA, pronasi adduksi. Ini cukup sebenarnya kalau kita lihat mekanismenya itu cukup enak untuk dilihat. Jika dia supinasi dengan posisi pronasi dari foot, terus dia mengalami eksternal rotasi, berarti gayanya berada keluar posisi pronasi dan eksternal rotasi. Maka yang akan terjadi itu yang pertama seolah dia posisi masih normal, tapi karena dia eksternal rotasi yang lebih duluan di cedera itu dari daerah sisi lateral. Karena kalau kita bayangkan begitu pasien ini
supinasi, berarti dome of talusnya ini kan dome of talus dengan tibia ini dia sejajar, dome of talus dan tibia. Begitu dia supinasi, berarti dome of talusnya ini sejajar dengan fibula, dengan artikulasi fibula ini, hampir sejajar. Jangan pikirkan dia benar-benar sejajar, ya, hampir sejajar dengan fibula ini. Jadi kontaknya lebih banyak pada daerah, ibaratnya direct injury pada fibula dia, karena dia talus berputar, artikulasinya hampir menyamai dari fibula, sehingga yang bakal cedera pertama kali itu di mana ya? Coba tanya sama yang tukang bersihin. Ada peralatan dompetnya dalam. Coba tanya sama yang bersihin di sana. Di mana, Kak? GS di situ. Ya. jadi yang bakal cedera pertama kali adalah lateral ligamennya dulu, soft tissue, kemudian ligamennya kalah, boninya patah, dan berangsur dia berputar ke belakang karena dia eksternal rotasi, jadi akan berputar ke daerah belakang sampai ke daerah medial. Jadi daerah yang dari SER1 ini bakalan seolah-olah normal, padahal sebenarnya lateral ligamennya rupture, kemudian dia karena gayanya selalu diputar terus sampai ke posterior kan, kemudian malleolus lateralnya fracture, dan talus itu dia berputar kembali ke belakang, posterior malleolarnya fracture. Kemudian jika gayanya diteruskan, karena dia talusnya itu berputar terus, sehingga terjadi tarikan dari medial malleolus, sehingga adanya fraktur di daerah medial malleolus. Jadi daerah lateral malleolus ini adalah direct injury, dan di sisi medialnya bakalan terjadi indirect injury karena tarikan dari medial ligamennya, sehingga terjadi avulsi dari medial ligamen. Sementara kalau dia posisinya adduksi, nah yang terjadi kebalikannya. Dengan posisi talus tadi yang seperti tadi ya, posisinya sejajar, yang dome of talusnya sejajar dengan fibula, sehingga gaya yang terjadi kan kebalikannya dari eksternal rotasi, dia ke arah adduksi. Jadi yang sisi lateral malleolus ini tidak bukan direct injury, jadinya ini indirect injury, yaitu tarikan dari medial lateral ligamennya, sehingga terjadi avulsi dari daerah lateral malleolus. Dan pada medial malleolus ini terjadi trauma langsung atau direct injury dari talusnya, sehingga frakturnya dia mengikuti daerah injurinya. Nah, jadi dome of talusnya ini sejajar dengan lateral malleolus, dan sisi medial dari talus ini itu kan sejajar pula dengan malleolus medial, sehingga gayanya itu direct injury langsung, tegak lurus dia. Makanya frakturnya ini berbeda dengan yang eksternal rotasi ya, karena dia avulsi, jadi tarikan, sementara di sini direct injury, jadi dia lebih ke atas frakturnya. Kemudian yang satu lagi, tadi kan supinasi, yang sekarang dia pronasi. Kalau pronasi kebalikan dari yang ini. Kalau yang supinasi, talusnya bakalan berputar hampir sejajar dengan yang malleolus medial lateral. Sementara kalau dia pronasi, talusnya bakalan hampir sejajar dengan malleolus medial. Jadi seperti tadi, pada saat dia eksternal rotasi, kalau tadi dia eksternal rotasi dengan posisi supinasi, talusnya sejajar dengan lateral malleolus, sehingga yang kena duluan itu lateral malleolus yang kena duluan. Sementara kalau dia pada posisi pronasi, talusnya berputar ke arah sejajar dengan medial malleolus kan. Jadi
deltoid ligamennya ini kan tight posisinya. Sementara dia force-nya ke arah eksternal rotasi. Sehingga yang medial ligamen atau deltoid ligamennya ini yang tight tadi, gayanya kan lebih banyak. Sehingga terjadi indirect trauma dari medial malleolusnya. Jadi medial malleolusnya duluan yang kalah. Sehingga terjadi, karena dia ini indirect injury, kan beda dengan yang sebelumnya, dengan yang ini. Kalau direct dia lebih ke atas, lebih vertikal, lebih tegak lurus, dan lebih 90 derajatnya dengan posisi talus yang tadi. Sementara ini avulsi dari medial malleolusnya. Jadi medial malleolusnya duluan yang kalah. Kemudian gayanya berputar, karena dia posisi talusnya berputar tadi, gayanya itu lebih jauh di atas. Jadi dia di daerah lateral malleolusnya ini, di daerah distal fibula ini, itu terjadi direct injury dari talusnya. Sehingga yang kalah itu ini, tempat nempelnya lateral ligamen. Jadi kalau pernah lihat fraktur dari avulsi dari lateral ligamen ini, itu namanya caput, nanti ada fraktur di sini, dan gayanya pun diteruskan sehingga dia bisa jadi high fibula fracture ya. Setelah itu gayanya berputar lagi ke arah belakang, jadi posterior malleolus yang terakhir. Sementara kalau posisi adduksi tadi kan posisi dari talusnya di daerah sini. Nah, jadi dia injurinya langsung pada daerah medial malleolus ini, kayaknya gambarnya agak ini. Dia harusnya lebih vertikal ke atas karena dia direct injury dari medial malleolus. Nah, jadi begitu kita nanti kalau sudah mengerti dari Log Hansen ini, begitu kita melihat frakturnya, nanti udah ketahuan ini daerah per berapa ini, atau SER berapa ini, atau PA berapa ini, atau SA berapa ini. Oke, dan juga ada klasifikasi lain, yaitu dari Weber. Webernya cenderung lebih gampang untuk mengingatnya. Weber itu dia hanya mengkaji pada fibula aja. Kalau dia A, itu dia berada di jadi dari Weber ini dia hanya mengkaji pada fibula fracture aja. Jadi kalau A itu berada di bawah dari syndesmotic, yang B-nya pada syndesmotic, dan yang C-nya high fibula fracture. Jadi dia tidak begitu mengkaji di daerah medial ligamen. Nah, untuk treatmentnya sendiri, ya bisa close, bisa non operatif atau close ya. Kita kan ada yang bilang tindakan itu harus operasi, enggak. Jadi non operatif atau non open surgery itu juga treatment. Konservatif treatment itu adalah treatment. Jadi jangan dikira konservatif itu nggak ngapa-ngapain, nggak ditindak. Itu salah satu tindakan dari kita, non konservatif dan operatif treatment. Kita bisa non operatif, kalau ada indikasi non operatif ya non displace atau displace, tapi dia stabil anatomik setelah dilakukan reduksi. Ini. Yang terakhir bisa lakukan operatif. Untuk pilihan-pilihan implan banyak, bisa kita lakukan mulai dari wire, mulai dari screw saja, mulai dari plate and screw juga bisa kita pakai. Oke, ini contoh ya. Medial malleolus fracture dengan distal fibula fracture.
Ini kira-kira apa nih diagnosisnya nih? Nah, kalau kita lihat di sini dia ada fraktur dari medial malleolus, posisinya bukan transverse di sini ya, dia sedikit oblik di sini. Nah, jadi dia kemungkinan directnya di daerah medial, berarti posisi talusnya di sini, dan daerahnya, dan kemudian fraktur ke daerah belakang. Jadi bisa jadi ini adalah pronasi eksternal rotasi. Jadi pilihannya bisa kita lakukan screwing ya, hanya kita pakai screw saja, atau kalau fragmennya lebih kecil bisa kita pakai wire, dan untuk fibulanya bisa kita pakai plug dan screw. Di sini juga ada. Nah, kenapa ini berbeda? Bisa dari posisi ini, dan yang satunya ada satu skru yang melewati dua tulang. Nah, jadi ini harus selalu kita evaluasi durante operasi. Jika terjadi dengan kita cek piano key sign, bisa juga piano key sign di sini. Kita lihat, kita cek di sini. Kalau dia longgar, ya kita curiga adanya rupture dari lateral ligamen. Jadi kita butuh syndesmotic screw satunya untuk melewati. Nah, di sini kalau dia terjadi fraktur dari distal fibula saja. Jadi saya rasa sekian. Jika ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Dr. Rida atas penjelasannya. Ada rekan-rekan residen, dipersilahkan untuk bertanya. Gimana rekan-rekan residen, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dr. Abdi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan kepada Dr. Sumarida atas pemaparan materinya, Dok. Izin bertanya, Dok. Dari cedera pergelangan kaki ini kan tadi kan dari penjelasan dokter ada 3 klasifikasi, Hansen, Weber, sama AO, Dok. Nah, lebih akurat mana dari ketiga klasifikasi tersebut untuk menegakkan diagnosis, dan biasanya yang kita pakai di sini pakai klasifikasi yang mana, Dok? Terus yang kedua, sebagai dokter bedah umum, sejauh mana tata laksana yang bisa kita berikan, Dok? Apakah memang ada tempatnya kalau misalnya sebagai dokter umum untuk menata laksana sampai operasi, atau harus di-refer ke ortopedi, Dok? Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada Dr. Abdi. Mungkin langsung saja, Dok. Terima kasih Dr. Rafdi. Pertama, untuk klasifikasi, secara umum semua klasifikasi itu bisa dipakai untuk kondisi mana saja, tergantung tujuan kita, dan rencana ke depan. Dibandingkan 3 klasifikasi seperti AO, Weber, dan Hansen ya. Kalau Weber itu jelas dia hanya melihat fibulanya saja. Begitu ada fraktur di medial malleolus, sudah tidak bisa lagi kita pakai dengan Weber, karena dia tidak bisa menggambarkan mekanisme of injury. Begitu juga dengan AO. AO itu dia hanya melihat, jadi AO itu dia melakukan penelitian itu, dia mengumpulkan sekian banyak foto pada ankle dan diteliti. Jadi dengan foto ini maka seleksinya gini. Sementara Hansen itu dia melihat dari mekanisme of injury-nya. Jadi
begitu kita lihat adanya pasien dengan cedera pada pergelangan kaki, jadi dia lihat mekanisme of injury-nya, ditanya dulu kepada pasiennya gimana posisi sebelumnya pasien sebelum jatuh, pada posisi jatuhnya itu seperti apa. Jadi Lohansen itu dia lebih menjelaskan mekanisme of injury sehingga kita bisa berpikir apa rencana ke depan kita. Itu kelemahan dari AO juga, dia tidak bisa menjelaskan adanya soft tissue injury-nya, tidak bisa dilihat. Di sini misalnya kita dilihat jika dia terjadi ada fraktur di daerah. Kalau bisa kita lihat harus dicek ini. Jika frakturnya kayak yang tadi kan, kita lihat ada fraktur dari fibulanya dia transverse, nanti ada high fibula fracture dengan medial malleolusnya fracture transverse, atau fracture-nya oblique oblique vertikal tadi, atau fibulanya dia hanya avulsi di daerah lateral, atau dia vertikal. Itu dia bisa menggambarkan begitu kita lihat. Ini kalau kasarannya kita dokter hanya melihat dari radiologi ya, dari Lorenz saja bisa langsung dia mengira-ngira, oh ini kemungkinannya dia ini supinasi eksternal rotasi, ini pronasi nih. Tapi sebenarnya kita kan harus menganalisis pasiennya dari awal, dari mekanisme of injury seperti apa, baru kita lihat dari radiologinya. Nah, dan Lorenz itu bisa dia menjelaskan itu semua. Jadi kita treatmentnya kita tidak hanya fix the bone kita. Jadi kita bisa melakukan ligamennya ini bisa kita repair dari awal. Jadi itu. Kemudian yang kompetensi bedah umum ya. Kalau untuk kompetensi secara umum saya tidak begitu tahu kompetensi bedah umum sejauh mana yang bisa dilakukan. Cuman setahu saya kalau bisa, kalau yang jelas begitu kita ada pasien, kan kita nggak boleh kerjanya setengah-setengah. Begitu kita ada pasien, kita harus ngerti treatmentnya seperti apa, dan kalau kita sudah melakukan treatment, harus sampai komplikasinya kita harus tahu. Nah, ibaratnya, kita harus bisa mengukur diri. Nah, misalnya kayak saya nih, kita ngerjakan fraktur ankle, ternyata kan kita bisa ngira-ngira kita kan, melihat, ini sulit nih, alat kita pun sulit. Nah, jadi harus dilihat capability dari diri sendiri dan ketersediaan dari sarana. Karena ortopedi ini kan sangat bergantung dengan sarana dan prasarananya. Mulai dari X-ray, mulai dari pilihan implan, mulai dari skill kita sendiri. Jadi kalau skillnya mampu, oke, no problem. Karena kompetensinya ada sharing kompetensi kan. Kalau bisa ya silakan. Tapi harus jangan sampai kita kerjanya setengah-setengah gitu. Karena kasihan pasien yang setengah-setengah ternyata harusnya digini, harusnya fibulanya dipasang juga, ternyata enggak toh, karena kita kepedean kan operasi, rupanya posterior malleolus kena seperti yang klasifikasi dari SER ini, SER 3 nih. Rata-rata kita kan enggak tahu, taunya di 4 ini aja posisinya kan, dengan SER 4 medial malleolus fraktur dengan malleolus fraktur. Belakangnya kita nggak lupa melakukan evaluasi. Padahal kalau dia share mutlak dia pasti ada injury di belakang. Nggak mungkin, tapi kita buktikan dia nggak ada fraktur di belakang. Jadi gitu. Terima kasih dok. Baik. Apakah masih ada lagi rekan-rekan di sini yang ingin bertanya? Ingin dok, Dr. Dika. Ya, silakan dokter. Ingin Dr. Reda, Pepi Reda. Silakan. Ini kan Dr. Reda ada menyampaikan bahwa ada tempatnya untuk konservatif atau konservatif manajemen. Itu biasanya kan pasien keluarganya akan bertanya. Ini kakinya boleh dipijakkan nggak dok, terus berapa lama, atau saya harus pakai tongkat apa gimana dok? Mohon ininya dok, mohon arahannya dok. Jadi untuk pilihan operasi, kan pilihan operasi secara umum ya. Kalau untuk pilihan operasi,
di daerah, terutama di daerah ankle. Ini kan tadi disebutkan pergeseran 1 mili saja dia kan akan kehilangan untuk gaya untuk mempertahankan itu 40% katanya. Nah, jadi kalau dia terjadi, kalau kita lihat ada fracture seperti ini dan unstable, ya mutlak kita lakukan operasi. Jadi kalau dia benar-benar minimal displace, kemudian pasiennya usia lanjut, kulitnya quality of bone-nya sudah jelek, dan harapan untuk jalannya tidak begitu banyak, masih bisa kita pikirkan untuk non-operatif treatment dengan catatan sendinya masih stable. Jadi ini kan kita bisa kita evaluasi itu. Untuk pemeriksaannya kan tidak hanya X-ray, kita ada melakukan pemeriksaan fisik juga. Jika dia memang benar-benar minimal displacement dan masih stable, dengan catatan ada kondisi pasien tadi, itu bisa melakukan konservatif treatment. Dan jangan lupa ini adalah intraarticular fracture ya, Dr. Pepi. Kalau intraarticular fracture kan kita lebih concern untuk anatomical reduction. Jadi hampir secara umum kita melakukan open reduction atau close reduction untuk ini. Intinya fiksasi kita lakukan. Bagaimana Dokter Pipi? Masih Cukup Dr. Dika. Terima kasih Dokter Pipi. Bagaimana rekan-rekan residen yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini dia non-displaced, stable fracture, dan intact syndesmotic. Displaced fracture with stable anatomic reduction. Dan apabila dia unstable atau trauma, operative treatment is contraindicated because of the condition. Kalau kondisinya banyak, bisa limb condition, bisa general condition dari pasien. Bagaimana rekan-rekan residen lain? Apakah masih ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Silakan. Ya, silakan. Izin Dok, Aldi Dok dari Riset Bedah Dok. Izin bertanya, bagaimana kita cara membedakan suatu ankle sprain dengan curiganya fraktur Dok sebelum kita lakukan X-ray Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Aldi. Dengan sprain. Sebenarnya fracture dengan sprain itu jauh berbeda ya. Sprain dengan fracture, sprain itu shock tissue, sementara fraktur itu hard tissue. Dan pemeriksaan klinis sekilas dia mirip. Misalnya dia ada sprain darah ankle di daerah misalnya medial malleolus, misalnya deltoid ligamen di medial malleolus, ada dia fascia rupture atau injury dari deltoid ligamennya. Kemudian dia ada fraktur di daerah medial malleolus, kan posisinya sama tuh, sama-sama di daerah medial malleolus. Biasanya pada pasien dengan sprain itu dia toleransi untuk weight bearingnya masih cukup baik, karena begitu pasien disuruh berdiri, dia berdiri dan jalan, dia masih bisa dia jalan, dibandingkan dia dengan fracture. Dengan fracture dia mutlak pasti nggak akan bisa dia jalan, sakit banget, atau swellingnya itu berbeda. Di fracture injurinya jauh lebih besar dibandingkan sprain ya, otomatis dia bisa lebih bengkak, lebih ekimosis. Tapi tidak tertutup kemungkinan pula dia fracture minimal. Nah, makanya dia di sini weight bear itu sangat perlu kalau di daerah.
Coba aja deh. Itu pertanyaan-pertanyaan, bisa jalan nggak? Bisa jalan itu bukannya kita memaksa dia jalan ya. Dia datang ke IGD-nya itu kita lihat, tadi Ibu jalan nggak? Kalau udah jalan dia, oh kemungkinan hampir sebagian besar tidak terjadi fracture ya kalau dia bisa jalan. Tapi kalau dia nggak bisa jalan itu highly suspicious kita dengan fracture di daerah ankle. Apalagi dengan adanya udem di daerah pergelangan kaki atau ecchymosis, atau kan ada perubahan warna atau di ankle. Nah itu kita highly suspicious kita. Ya, nggak mungkin lagi kita akses sebagai sprain. Namun ya tetap goalnya kan dia kita X-ray tetap kita lakukan X-ray untuk melihat memang ada fracture saja atau hanya sekedar sprain. Jadi pemeriksaan fisik, klinis dan radiologi simpel itu kita perlukan untuk membedakan sprain dengan fracture. Kalau skinnya dia tidak terlalu udem, masih bisa kita bedakan sprain dengan fracture, karena medial malleolus sedikit palpable, bisa kita rasakan dia kalau dia fracture. Kalau dia tidak terlalu udem, kalau dia udemnya sangat bengkak, sprain agak sulit kita bedakan. Kita perlukan radiologi simpel kayak AP, lateral mortis itu. Bagaimana Dr. Haldi? Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih kepada Dr. Haldi. Bagaimana rekan-rekan residen yang lain? Apakah masih ada yang bertanya? Jadi moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Reda. Dengan Dok, izin bertanya. Untuk kasus-kasus trauma ankle yang akut, itu kan kita melakukan metode RISE atau PRICE untuk penata laksanaan awal. Jika di daerah itu kita cuma ada modalitas X-ray, dari X-ray-nya tidak terlihat adanya tanda-tanda fraktur ataupun tanda dislokasi, dok. Jadi kita tata laksana sebagai sprain atau sebagai suatu sprain. Kapan kita perlu melakukan evaluasi? Apakah ini terdapat suatu rupture pada ligamen atau hanya sekedar sprain saja, sehingga kita tidak perlu melakukan evaluasi lebih lanjut dan perencanaan untuk terhadap tata laksana ruptur ligamen di ankle ini, dok. Terima kasih, dok. Ya, Dr. Al. Berarti ada hard tissue problem sama soft tissue problem. Kalau kita soft tissue problem sudah jelas, kita evaluasi ini kita lihat dengan X-ray. Kalau sulit, kalau dia meragukan, kita perlu CT scan. Tapi kalau soft tissue, untuk di daerah tadi settingannya dengan ada hanya X-ray simple ya. Nanti kita harus menilai ini stabilitas. Nah, jadi kita harus melihat stabilitas dari ankle-nya. Tetap kita lakukan pemeriksaan fisik. Namun kalau dia soft tissue, apalagi dia kondisinya benar-benar udem bengkak kaki yang tungkainya ya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan fisik yang terlalu masif belum bisa kita lakukan. Jadi kita menunggu sampai udemnya berkurang. Udem berkurang sekitar 3-4 minggu tuh udemnya sudah berkurang. Dan di 1 minggu itu sudah mulai berkurang sebenarnya. Jadi kalau sudah mulai berkurang, itu bisa kita cek stabilitas dari ankle. Pemeriksaan ankle ada anterior translasi, posterior, anterior drawer test mirip sama knee joint, ada anterior, ada posterior drawer test nanti, dan juga kita bisa mintakan fotonya weight bearing X-ray nanti untuk melihat syndesmotic rupture atau dia bisa melihat deltoid ligament rupture, bisa kita lakukan stress test nanti.
apakah dari posisi berdiri, posisi berdiri kita X-ray, atau kita lakukan stress test view nanti untuk X-ray. Jadi sekitaran udemnya sudah mulai berkurang, jadi kita evaluasi kan setelah 5 harian itu kan mulai berkurang udem. Namun enggak langsung bengkaknya hilang kan, yang benar-benar berkurang itu udah di 3 mingguan, 4 mingguan mulai berkurang. Jadi kita evaluasi lagi di 3-4 minggu itu, baru dia pasiennya posisi berdiri dengan kakinya tilting, nanti kita pakai stress view. Jadi varus stress test view atau valgus stress test view. Nanti jadi kita bisa melihat yang posisi yang kita lihat tadi ya, yang marker normal dari evaluasi X-ray tadi ya, ada medial clear space, ada lateral clear space. Itu kita lihat dengan posisi varus dan valgus. Jika terjadi widening dari medial atau lateral clear space-nya itu, berarti ada menandakan injury dari soft tissue atau ligamen daerah situ bakalan injury. Itu kalau di tempat yang minimal yang enggak banyak yang bisa enggak banyak untuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Nah, ini bisa kita lakukan. Dengan radiologi sederhananya bisa kita lakukan. Bisa kita cek. Ya, bagaimana Dokter Al? Baik, terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Al. Izin moderator. Ya, lanjut. Kalau di daerah kan pilihan kita jika ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut itu kan dengan merujuk dok. Apakah biar supaya tidak asal rujuk gitu dokter? Apakah ada pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan pada pasien ini setelah akutnya tertangani dokter, supaya untuk memastikan ini benar-benar ligamen atau masih dalam fase trauma akutnya dokter. Untuk pemeriksaan MRI atau sebelum kita bisa memastikan ya kita rujuk saja untuk MRI gitu. Terima kasih dokter. Jadi untuk keadaan akut masih mungkin kita lakukan MRI. Tapi kalau MRI itu pada fase akut itu bengkaknya akan menghalangi untuk pemeriksaan. Nah, jadi untuk fase akut lebih sering kita melakukan yang pemeriksaan seperti tadi X-ray simple dengan stress testnya. Kalau langsung direct MRI biasanya ya, atau kita kalau MRI sekarang sudah sangat canggih bisa membedakan ada antara swelling perdarahan dengan ini. Jadi biasanya dengan begitu dia ada trauma langsung, kita agak sulit untuk melakukan evaluasi karena masih ada cairan-cairan yang bakalan mengganggu. Nah, jadi kalau untuk treatment awalnya memang RICE itu kita lakukan. RICE terus kita lakukan stress view itu lebih bermakna sebenarnya. Kecuali kita memiliki MRI-nya memang sangat bagus, nggak bisa dilakukan akut MRI. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Al. Bagaimana dengan yang lain? Masih ada pertanyaan? Izin moderator. Ya, baik. Izin dokter. Izin dok. Izin mau bertanya dokter. Itu tadi untuk penanganan konservatif manajemen ini kan ada konversi dari long leg case menjadi short leg case tadi dok. Itu ada waktunya untuk evaluasinya kan harus ada penyembuhan luka yang ini dok, yang baik gitu dok, adekuat gitu dok. Di bentuk stress view juga gitu
Ringnya dok. Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Mohon Bisa terputus-putus ulang. Dokter Trio. Ya. Jadi sepotong-potong pertanyaannya. Mungkin diulang, bisa diulang. Saat penanganan non-operatif treatmentnya kan ada pengurangan dari long leg case 4-6 minggu. Itu harus ada adequate healing gitu dok. Yang pertanyaannya yang pertama, untuk adequate healing itu bagaimana bentuknya dok? Apakah terbentuk kalus yang banyak dulu atau bagaimana gitu dok? Yang kedua itu untuk pengambilan foto ronsennya, apakah sebaik Hilang lagi. penanganannya strict untuk weight bearingnya dok? Oke, untuk fracture healing secara umum fracture healing dengan konservatif treatment itu mirip sebenarnya. Jadi pertanyaannya, kenapa kita memasang long leg cast? Kenapa nggak kita pasang short leg cast saja? Nah, jadi kita harus tahu dulu anatomi dari daerah pergelangan kaki. Kalau kita pakai short leg cast itu adequate atau enggak? Atau harus kita pakai long leg cast? Karena dia pergelangan kaki kita ada Achilles tendon. Itu kan gabungan dari dua muscle yang cukup besar yang dia berorigo dan insersinya itu mulai dari distal femur sampai ke calcaneus. Jadi tidak akan mungkin kita hanya memasang short leg cast saja karena akan mempengaruhi motion. Sementara tujuan kita memasang casting ini adalah untuk imobilisasi. Kalau kita hanya menggunakan short leg cast, ya Achilles itu merupakan tendon yang sangat kuat dan pasti akan berpengaruh karena dia dari distal femur sampai ke calcaneus. Baik kita memasang long leg cast sama seperti antebrachiae. Kita memakai ada long arm cast karena ya kita harus fiksasi dua joint kan. Kemudian untuk changing to short leg shortnya itu sampai rata-rata clinical union sampai sticky dia. Untuk lower extremity kan kalau kita lihat kasar-kasaran dari Perkim timetable sendiri ya sekitar 3-6 minggu. Apalagi ini di daerah lower leg dan tibia lagi cocok dengan Perkin karena Perkin dia memang melakukan penelitian itu kan dari lower leg. Jadi sekitar 3-6 minggu sampai dia clinical unionnya. Kalau dia clinical union evaluasi sudah, ya bisa kita lakukan changing to short leg cast dengan harapan dia sudah ada yang kalus minimal shock kalusnya itu sudah mulai nampak. Kemudian baru kita lakukan jalan until fracture healingnya kelihatan. Kalau fracture healing kelihatan ya berarti radiological union kita. Berarti hak kalusnya sudah kelihatan. Kalau sudah kelihatan lah, baru nanti kalau pas short leg cast. Sama semua di upper extremity pun seperti itu. Kalau kita sudah mulai kelihatan, kita ganti long arm cast-nya kita ganti dengan short arm cast. Bagaimana Dr. Trio? Bagaimana Dr. Trio? Oh, sudah mengangguk. Ya udah, sudah. Baik. Baik. Apakah masih ada rekan-rekan yang Presiden yang ingin bertanya?
Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita tutup sesi kuliah subuh kita pada kesempatan pagi ini. Mungkin kita minta penyampaian dari Bapak KPS atau Bapak SPS yang mewakili. Dr. Rizky, izin dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini sudah selesai ya kuliah subuh dari subdivisi ortopedi. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ashumareda yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk memberikan topik trauma pada ankle. Ini kasusnya banyak ya, trauma ankle ini. Jadi terkadang kita menganggap ini suatu hal yang biasa saja. Ternyata ada hal-hal penting yang menjadi perhatian kita gitu ya. Apalagi pasien kita kalau sudah cedera ankle ini pasti otomatis ke tukang urut ini ya. Ke tukang urut dulu, lalu beberapa minggu baru datang ke ortopedi. Jadi ya diharapkan kita bisa sangat memahami, jangan sampai nanti masuk UGD pasien kita miss gitu ya dengan cedera-cedera yang terjadi di ankle. Karena struktur di pergelangan kaki ini sangat kompleks sekali ya, kompleks sekali, dan juga algoritma penata laksanaannya sebenarnya tidak sederhana gitu ya, jadi memang harus hati-hati kita dalam penata laksananya. Mudah-mudahan diskusi pagi ini bisa menjadi trigger ya bagi kita untuk lebih mendalami fraktur ankle ini. Tolong diulang-ulang kuliahnya dan juga didalami dengan membaca textbook. Terima kasih Dr. Reda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rizky. Baik, dengan berakhirnya penyampaian dari Dr. Rizky, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ashumareda yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kita ilmu pada pagi hari ini. Sekali lagi yang ucapkan terima kasih. Baik, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama melakukan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.